Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Prita Zeka. Pemirsa, memasuki masa puncak arus balik, lebih dari 52.000 orang telah tiba di Jakarta dengan menggunakan jasa kereta api. Menurut manajer Humas Kereta Api Daerah Operasional 1 Jakarta, Iksvan Henry Wintoko, arus balik dengan kereta api diperkirakan terus mengalami kenaikan yang signifikan. Sejak tanggal 2 April hingga hari ini, tercatat sudah lebih dari 52.000 warga yang tiba kembali di Jakarta dengan menggunakan jasa kereta api. Diprediksi arus balik melalui stasiun kereta api seperti Jatinegara, Gambir, dan Pasar Senen akan mengalami kenaikan pada akhir pekan nanti atau tanggal 4 hingga 6 April 2025. Pergerakan arus balik masih didominasi kedatangan penumpang dari wilayah Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Trennya tanggal 4 itu 16.700, untuk besok tanggal 5 itu 16.191, rata-rata hampir kurang lebih 15.000 kedatangan menuju stasiun Gambir. Kemudian untuk kedatangan di stasiun Pasar Senen rata-rata kurang lebih sekitar 16.000. Korlantas Polri dan Jasa Marga masih memperlakukan sistem lawan arus atau kontraflow di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat pada arus balik libur Lebaran Jumat siang. Volume arus kendaraan dari arah Cikampek menuju Jakarta dan sekitarnya terus mengalami peningkatan pada Jumat siang. Petugas pun masih memperlakukan kontraflow dari kilometer 70 gerbang Tol Cikatama hingga kilometer 47 arah Jakarta. Meski volume kendaraan meningkat, kendaraan yang melintas masih bisa memacu kecepatan hingga 80 km per jam. Diperkirakan pada Jumat sore dan malam nanti, kendaraan pemudik yang akan kembali ke Jakarta dan sekitarnya akan terus mengalami peningkatan. Pemirsa, kita menuju ke Surabaya, ada Faraman Hila di Stasiun Turi dan ada Andri Prasetyo di Stasiun Tugu. Juga ada di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Happy Octavia. Kita ke Pelabuhan Ketapang terlebih dahulu, ada Happy di sana. Selamat sore Happy, bagaimana kondisi arus balik di sana saat ini? Ya, selamat sore rekan Sega dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini Pelabuhan Ketapang tengah dipadati arus balik Lebaran. Ya, ini menjelang berakhirnya musim libur Lebaran, arus balik sudah nampak di Pelabuhan Ujung Timur Pulau Jawa ini. Terpantau oleh saya sejak pagi tadi hingga sore hari ini, ribuan kendaraan sudah memasuki Pelabuhan ASDP Ketapang bersiap untuk kembali ke tempat perantauan yaitu Bali dan sekitarnya. Mayoritas adalah sepeda motor. Tercatat di H+3 kemarin saja itu unit sepeda motor dan mobil itu ada sekitar 10.000. Dan untuk penumpang pejalan kaki itu ada sekitar 45.000. Diperkirakan untuk hari ini arus balik Lebaran ini akan semakin meningkat ini rekan Seta. Dan untuk pihak kepolisian sendiri juga sudah memberlakukan rekayasa lalu lintas agar tidak terjadi antrean panjang di luar pelabuhan. Dan untuk saat ini pemirsa dapat saya kabarkan ini arus baliknya masih mengalir terus dan pihak ASDP Ketapang untuk melancarkan arus balik kali ini mengoperasikan 32 kapal untuk melayani pelayaran selatan. Dan tentu saja di musim libur Lebaran kali ini ada yang unik untuk Pelabuhan Ketapang, di mana kita, saudara-saudara kita akan kembali ke perantauan, sementara untuk yang dari Bali tiba di Pelabuhan Ketapang ini adalah arus balik liburan. Dan untuk di sini sendiri juga masih terpantau kendaraan-kendaraan dari berbagai kota di Pulau Jawa yang akan melakukan liburan ke Bali nih, rekan Seta. Baik, Happy, adakah mungkin informasi operasional kapal berjalan lancar atau ada keterlambatan jadwal di pelabuhan saat ini? Ya, karena ada 7 dermaga yang
operasikan di pelabuhan ASDP Ketapang, pihak ASDP Ketapang juga mengoperasikan 32 kapal, semuanya masih sesuai dengan jadwal karena memang ini masih belum terjadi kepadatan dan tentu saja diprediksi besok hari Sabtu dan hari Minggu adalah puncak dari arus balik. Dan pihak kepolisian dari Polresta Banyuwangi juga menitipkan pesan kepada Anda para perantau yang akan kembali ke tempat perantauan. Diharapkan Anda benar-benar menjaga kondisi sepeda motor dan juga diri Anda, menjaga keselamatan. Jangan terlalu membawa banyak kendaraan bawaan karena ini jalan yang dilewati tentu saja bukan jarak pendek, tentu saja jarak panjang dan ada banyak sekali rest area itu bisa dimanfaatkan jika Anda mengalami perasa lelah. Zeta. Baik, di sana apakah juga ada posko-posko pelayanan ataupun posko kesehatan bagi para masyarakat yang masih menunggu di sana, Happy? Iya, di sini di pelabuhan ini sendiri juga ada posko kesehatan, kemudian ada masyarakat yang jika ingin beristirahat juga disilakan. Tentu saja semuanya dilengkapi dengan fasilitas di dalam ASDP ini sendiri juga ada tempat istirahat dan juga toilet bersih nih rekan Zeta. Tentu saja mereka yang akan melanjutkan perjalanan melalui pelabuhan ASDP Ketapang bisa beristirahat dulu ketika memasuki area pelabuhan atau di luar area pelabuhan juga ada tempat-tempat untuk istirahat. Ada rest area yang ada di beberapa titik di sekitar pelabuhan Ketapang. Bisa Anda gambarkan kepada kami, Happy, bagaimana situasi cuaca, kondisi cuaca di sana saat ini bagi mereka yang mungkin menuju ke Bali, bisa Anda gambarkan? Iya. Saat ini rekan Zeta tadi sangat terik cuacanya dan saat ini sekarang mendung. Ini memang berubah-ubah. Namun untuk sejauh ini arus mudik, maksud saya arus balik ini masih berjalan lancar karena di Selat Bali sendiri pelayaran juga masih berjalan dengan lancar rekan Zeta. Kalaupun sampai terjadi hujan ataupun angin kencang ini tentu saja pihak ASDP akan menghentikan sementara untuk pelayaran di Selat Bali ini. Baik, terima kasih Happy atas informasinya. Selanjutnya pemirsa kami ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami ada Farah Manhila di Stasiun Turi. Selamat sore Farah Manhila. Bagaimana kondisi di sana sore hari ini? Apakah para penumpang sudah memadati area stasiun? Iya, Prita, Zega, dan juga pemirsa selamat sore. Memang kalau situasi sekarang persis pada pukul 15:11 ini memang cukup landai karena memang baru saja kereta api Gumarang ini diberangkatkan menuju stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan baru nanti akan ada keberangkatan lagi sekitar pukul 4 sore yaitu ke stasiun Pasar Senen Jakarta dengan kereta api Jayabaya dan akan ada keberangkatan lagi pada pukul 17.45 menuju Bandung dengan kereta api Harina. Kemudian di malam hari akan ada keberangkatan menuju stasiun Gambir pada pukul 19.45 dengan 2 kereta api dan juga pada pukul 20.15 dengan kereta api Sembrani menuju Gambir. Sepanjang hari ini memang puluhan kereta api diberangkatkan setiap harinya dari wilayah stasiun Daup 8 Surabaya termasuk di 2 stasiun besar yaitu di stasiun Pasar Turi tempat saya mengabarkan saat ini dan juga di stasiun Gubeng. Dan kalau melihat data Prita Zeka dan juga pemirsa ini arus balik yang dimulai sejak pukul 2 April 2025 kemarin sampai sekarang ini memang terjadi kenaikan jumlah penumpang yang turun di wilayah stasiun Daup 8 Surabaya. Jika pada 2 April kemarin ini ada sebanyak 22.933 penumpang naik, ada sebanyak 24.000 lebih penumpang yang turun. Kemudian pada 3 April ini jumlah penumpang yang naik mengalami penurunan sebanyak 22.134 penumpang. Kemudian jumlah penumpang yang turun ini justru malah mengalami kenaikan hingga 26.176, artinya ada kenaikan lebih dari 2.000 penumpang yang turun di wilayah stasiun Daup 8 Surabaya. Sementara untuk hari ini data terbaru pada pukul 9 pagi tadi ini sementara ada sebanyak 19.076 penumpang yang naik dan 26.760 penumpang yang turun. Artinya memang sejak 2 April jumlah penumpang yang berangkat begitu ya dari stasiun Daup 8 Surabaya ini
ini jumlahnya mulai berkurang, namun jumlah penumpang yang turun di wilayah stasiun Daup 8 Surabaya ini semakin mengalami kenaikan dan diprediksi ini akan terus terjadi hingga 5 April 2025 besok. Dan memang kalau kita melihat pada arus mudik kemarin, ini memang jumlah penumpang yang berangkat dari wilayah Stasiun Daup 8 Surabaya ini juga jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penumpang yang turun. Artinya memang cukup sebanding dengan jumlah penumpang yang turun selama arus balik. Dan kalau di total pemirsa ini memang sudah lebih dari 300.000 penumpang yang naik maupun turun di wilayah Daup 8 Surabaya selama periode angkutan lebaran mulai dari 21 Maret sampai saat ini. Jumlah penumpang yang naik kurang lebih ada 309.000 lebih pemirsa, sementara jumlah penumpang yang turun ini ada sebanyak 270.000. Ini dilihat atau dihitung mulai dari tanggal 21 Maret hingga 3 April 2025. Dan kalau saya tadi sempat bertanya kepada sejumlah penumpang yang memang akan melanjutkan perjalanan atau melakukan keberangkatan menggunakan kereta api ke stasiun Pasar Senen tadi, ini memang rata-rata didominasi oleh para pekerja yang akan kembali ke ibu kota untuk melanjutkan aktivitas sehari-hari, karena memang sebagian dari mereka ini mulai bekerja pada 7 April atau hari Senin esok. Demikian informasi dari wilayah stasiun Pasar Turi. Saya kembalikan ke Prita Zega di studio. Baik, terima kasih Farahman Hilal mengabarkan langsung dari Stasiun Pasar Turi Surabaya. Selanjutnya kita akan ke Stasiun Tugu, ada Andri Prasetyo. Andi, kalau dilihat di layar kaca saat ini, apakah di sana juga sudah mulai padat oleh para penumpang? Ya, Jika benar sekali bahwa Stasiun Tugu Yogyakarta pada sore hari ini juga masih dipadati oleh para penumpang arus balik lebaran yang menggunakan jasa ataupun moda transportasi kereta api. Dan memang hari ini ada sekitar 11.500 penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Tugu Yogyakarta menuju ke sejumlah stasiun di kota-kota lain seperti Jakarta, kemudian Bandung dan juga Surabaya. Angka ini meningkat dibanding hari kemarin yang hanya sekitar 10.000 penumpang. Dan memang saat ini beberapa jadwal perjalanan kereta api akan berangkat dari Stasiun Tugu, antara lain kereta api Taksaka tujuan Gambir, kemudian kereta api Malabar tujuan Malang, kereta api Sancaka tujuan Stasiun Gubeng Surabaya, dan kereta api Senja Utama tujuan Pasar Senen Jakarta. Data dari Daup 6 Yogyakarta mencatat hari ini total ada sekitar 29.753 penumpang yang akan berangkat dari sejumlah stasiun di Daup 6 Yogyakarta. Adapun penumpang yang datang sekitar 28.737 penumpang. Dan secara kumulatif sejak masa angkutan lebaran memasuki hari ke-15 ini ada total ataupun ada sekitar 336.000 penumpang yang telah diberangkatkan dari sejumlah stasiun di Daup 6 Yogyakarta. Dan Daup 6 Yogyakarta juga menerima kedatangan sebanyak 364.000 penumpang. Terkait informasi tiket, memang hingga hari ini sudah terjual sekitar 398.000 tiket atau sekitar 95% dari kapasitas yang disediakan sebanyak 418.000 lembar tiket. Selama arus mudik dan arus balik lebaran tahun ini, KAI Daup 6 Yogyakarta mengoperasionalkan sekitar 37 perjalanan kereta api dalam satu hari, di mana 25 perjalanan kereta api reguler dan 11 kereta api tambahan. Ya, demikian informasi dari Stasiun Tugu Yogyakarta. Untuk sementara kita kembali dengan Zega di Jakarta. Baik, terima kasih Andri Prasetyo mengabarkan langsung dari Stasiun Tugu Yogyakarta. Dan tadi juga ada laporan langsung dari Farahman Hilal dari Stasiun Pasar Turi Surabaya. Dan juga ada Happy dari Pelabuhan Ketapang. Terima kasih rekan-rekan, selalu jaga kesehatan, jaga keselamatan, selamat bertugas kembali.